Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pilia Pangandaheng, tingkat 1B, jurusan Kebidanan Poltekkes Manado, dengan NIM 711540121094. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pria dan wanita. Yang pertama ada alat reproduksi pada pria. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selain memproduksi sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Yang ketiga ada testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam, ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Dan selanjutnya alat reproduksi pada wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayora. Labia mayora, organ reproduksi wanita ini juga dapat disebut sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia mayora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Selanjutnya yang kedua adalah labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia mayora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Yang ketiga ada klitoris. Klitoris, organ ini merupakan organ reproduksi wanita yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Klitoris sendiri sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsang wanita saat berhubungan. Yang selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Bagian ini berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Pada bagian ini terdapat jaringan lemak, jaringan kulit, jaringan ikat, kelenjar keringat, dan akar rambut. Kita beralih pada alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada fimbre. Struktur yang terlihat seperti serabut
yang terletak di pangkal tabung yang menangkap telur yang dilepaskan dari ovarium dan menariknya ke dalam tabung. Yang kedua ada myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Yang ketiga adalah ada uterus atau rahim. Adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim, dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang selanjutnya ada leher rahim. Leher rahim atau serviks adalah rongga berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektor serviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks atau bagian dalam leher rahim. Yang selanjutnya ada cervical canal. Cervical canal adalah saluran dalam otot serviks yang memungkinkan keluarnya darah menstruasi, masuknya sperma, dan lahirnya saat persalinan. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Endometrium ini menjadi tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan atau mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada ovarian ligamen. Ovarian ligamen merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Yang selanjutnya ada embrio. Embrio adalah sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Pada manusia terbentuk embrio atau mondiga antara umur 3-5 minggu masa kehamilan dan sudah tampak rancangan bentuk alat-alat tubuh. Selanjutnya adalah fundus uteri. Fundus uteri merupakan titik tertinggi dari rahim. Tinggi fundus uteri sendiri adalah jarak antara puncak tulang panggul hingga bagian paling atas perut saat hamil. Selanjutnya ada perimetrium. Perimetrium ialah lapisan rahim yang paling luar yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Demikian penjelasan mengenai alat-alat reproduksi. Sekian dan terima kasih.